Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di kegiatan pelatihan Arduino ya, atau workshop Arduino di sesi kedua. Di minggu sebelumnya teman-teman sudah ikut ya sesi pertama tentang dasar dari Arduino dan elektronika dasar dan juga sempat ada tugas. Jadi silakan bagi yang belum mengerjakan masih ada waktu ya hari ini dan hari besok untuk teman-teman mengerjakan tugasnya biar nanti saya bisa memberikan grade gitu ya atau memberikan penilaian seperti itu. Oke, biar waktunya tidak terlalu panjang, saya persilakan kepada Kang Firman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini kita pembahasannya tentang project. Project yang akan kita buat nanti berhubungan dengan LCD ya. Lebih tepatnya dengan berhubungan dengan program waktu atau RTC. Oke, di sini karena kita masih banyak yang belum tahu ya, LCD yang akan dipakai itu apa aja. Nah, saya akan kasih lihat dulu untuk berbagai macam LCD yang bisa dipakai untuk Arduino ya. Oke. Untuk share screen-nya udah terlihat ya. Sudah Bang, sudah terlihat. Oke, untuk LCD Arduino, oke, di sini untuk LCD Arduino kita bisa pakai berbagai macam ya. Yang umumnya dipakai itu LCD ukuran 16 kali 2 seperti ini ya. Nah, ini 16 kali 2. Oke, yang dimaksud 16 kali 2 nanti di sini ada 2 baris, 1, 2, dan ada 16 kolom ya. Jadi ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 16. Nah, di sini kita bisa pakai Arduino sebagai output dari hasil pembacaan sensor atau sebagai catatan tertentu ya. Ini fungsinya hampir mirip dengan serial monitor kemarin ya. Kita sudah coba juga serial monitor. Nah, tapi kalau ini tanpa menggunakan software dari serialnya ya, atau Arduino monitor, serial monitor. Nah, ini lebih untuk ke project yang langsung kita tampilkan ya. Nah, ini untuk yang 16 kali 2 tadi. Nah, ini warnanya ada beberapa macam ya. Untuk warnanya sendiri tidak berpengaruh ke program, jadi warnanya sudah ditetapkan dari sananya ya. Misalkan ada yang kuning kehijauan, terus ada yang putih. Nah, itu dari sananya. Jadi kita nggak bisa atur warna dari program Arduino. Oke, selain ini ada juga yang ukurannya lebih besar dari ini sedikit ya. Kalau nggak salah 20 kali 4 ukurannya ya, 20 ke samping, 4 baris ke bawahnya ya. Atau yang lebih besar lagi ada juga, ini contohnya yang 128 kali 64. Ini semakin besar ukuran pengalinya di sini, nanti pixelnya juga semakin rapat ya. Semakin rapat atau semakin banyak karakter yang bisa kita munculkan di LCD. Nah, kalau kebutuhannya pixelnya lebih rapat lagi, bisa menggunakan jenis yang lain. Ya, ini kan LCD, nanti ada lagi jenis OLED. Nah, untuk jenis OLED itu biasanya pixelnya bisa lebih rapat lagi dan penempatannya juga, penempatan karakter juga itu bisa kita atur lebih leluasa gitu. Nah, kalau yang ini penempatannya ya paling ke bawah baris keberapa, terus ke sampingnya kolom keberapa ya, penempatannya paling seperti itu. Nah, kalau untuk jenis OLED biasanya penempatannya itu lebih enak. Oke, nah ini yang biasa digunakan, ini contohnya ya. Ini ada juga yang menggunakan bekas LCD HP-HP lama ya. HP Nokia lama juga ada yang bisa connect ke Arduino. Oke, ini kalau dilihatnya lebih karakternya lebih detail ya, pixelnya lebih detail.
Oke, kemudian selain LCD, di project kali ini untuk yang pertama kita akan coba buat dulu jam digital ya. Nah, untuk jam digital, karena Arduino itu di dalam chipnya atau internalnya itu nggak ada sistem waktu yang bisa kita save dulu gitu ya. Kalau kita matikan masih tersave gitu. Nah, itu harus menggunakan modul tambahan lain, namanya RTC ya. Ini RTC juga ada beberapa macam, tapi yang akan kita gunakan yang DS1307. Oke, ini kita cari DS 1307 ya. Oke, nanti yang akan kita gunakan di simulasi Walkway ya, ini sama, kita masih pakai Walkway DS1307. Nanti untuk bentuk asli dari RTC ini macam-macam ya, tergantung dari produsen yang membuatnya. Nah, ini contohnya. Ciri-ciri RTC biasanya di modulnya itu ada baterai ya, baterai untuk backup. Jadi ada baterai koin, ini 3 volt seperti ini. Fungsinya untuk backup, jadi ketika Arduino-nya mati, sistem waktunya masih berjalan di dalam RTC. Nah, kalau kita lihat ada sistem baterai ini, mungkin pasti ada yang bertanya ya, ini bisa diterapkan langsung ke Arduino-nya nggak tanpa RTC? Nah, sebetulnya kalau Arduino-nya nggak mati ya, nggak kita matikan powernya, sistem waktunya akan bekerja. Jadi bisa juga Arduino-nya tanpa RTC tapi harus menggunakan baterai. Tapi lebih akurat menggunakan modul RTC secara langsung ya. Jadi emang fungsinya ini kan khusus untuk waktu jam seperti itu ya. Nah, untuk modul RTC sendiri di sini hanya menggunakan dua pin untuk datanya ya. Nah, ini sama seperti LCD tadi, menggunakan 2 pin juga. Nah, nanti yang 2 pin itu disebut dengan serial atau I2C ya. I2C itu masih termasuk kategori serial ya. Nah, I2C itu menggunakan jalur data pada pin A4 dan A5. A4, A5 atau bisa disebut SDA dan SCL ya. Oke, kita masuk ke Walkway-nya aja ya biar langsung terlihat. Nah, mulai dari board kosong aja, Arduino Uno. Oke, di sini kita bisa masukkan dulu untuk LCD-nya. Nah, LCD itu untuk di Walkway di sini ada pilihan, ada yang I2C. Kita buka dulu ya. Ada I2C dan ini yang 16x2 ya. Ada yang model tanpa I2C. Oke, seperti ini ya. Saya full screen dulu. Oke. Nah, di sini untuk yang model I2C hanya memerlukan 2 pin data aja, ada SDA dan SCL. Kalau yang tanpa I2C di sini memerlukan banyak pin ya, ini 1 sampai 16 di sini. Untuk pin datanya ada beberapa ya, di sini ada dari D0 sampai ke D7 ya di sini pin datanya. Oke, jadi ada beberapa yang pakai LCD ini untuk menghemat penggunaan pin dari Arduino-nya. Misalkan penggunaan sensornya udah banyak ya, tapi kita mau tampilkan di LCD. Nah, ini salah satu pilihannya bisa menggunakan modul I2C. Jadi modul I2C itu terpisah dari LCD-nya ya. Di sini di simulasinya nggak ada ya. Oke. Ini untuk LCD tanpa I2C nanti seperti ini. Nah, kemudian untuk I2C-nya itu ada modul terpisah yang kita pasang di bagian belakang LCD-nya ya. Oke, jadi pin yang banyak ini dikonversi menjadi 2 pin ya. Ini kenapa saya sebut 2 pin, karena untuk yang jalur powernya ini
biasanya nggak disebut ya. Karena jalur power kan bisa kita paralel, lebih enak gitu, langsung paralel aja. Kalau jalur data kan nggak semudah jalur power yang bisa langsung di paralel ya. Oke, ini untuk LCD yang akan kita pakai ya. Nah, untuk SDA ada SDA, ada SCL. Nah, kalau di serial, komunikasi serial itu ada RX, ada TX. Nah, ini fungsinya hampir sama ya. Kalau RX, TX kan ini TX pengirim, RX penerima ya, transmitter, receiver ya. Nah, kalau di I2C ada SDA, SDA itu serial data. Ini data yang dikirimkan secara serial juga. Kalau SCL itu serial clock-nya, jadi satuan waktu untuk mengirim datanya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini komunikasinya ini bisa dua arah juga nanti. Oke, sekarang kita cari untuk RTC-nya. RTC. Nah, di sini untuk di Walkwi kebetulan cuma ada tipe yang ini ya. Jadi kita pakai yang ada aja. 1307 ya tipenya yang ini. RTC DS 1307. Nah, ini juga sama. Untuk kalau kita lihat ini pinnya sama ya. Ada SDA, SCL, ada power 5 volt, terus ada ground. Nah, ini untuk sistem komunikasi secara I2C di sini ada alamat ya. Jadi masing-masing I2C itu sebetulnya ada alamat untuk jalur kita komunikasikan ya. Jadi komunikasi antara Arduino dan modulnya itu melalui suatu alamat tertentu ya. Jadi kalau di internet misalkan addressnya ya www.walkwi.com. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalau di I2C nanti ada alamatnya khusus ya. Oke, jadi untuk I2C itu bisa kita paralel ya intinya. Karena alamatnya bisa disetting berbeda. Jadi misalkan kalau ada rekan-rekan nih mau pakai dua LCD, bisa juga ya. LCD 1, LCD 2. Nanti LCD 1 dan 2-nya kita set alamatnya berbeda. Jadi tampilannya bisa berbeda juga. Meskipun jalur datanya sama lewat dua kabel ini. SDA dan SCL ya. Oke. Untuk wiringnya, ini supaya lebih mudah, LCD dan RTC-nya ini bisa didekatkan aja. Karena jalur datanya kan sama ya. Ini di rotate aja. Atau penempatannya bebas ya. Disesuaikan aja dengan desain sendiri. Oke, pertama kita coba koneksikan dulu untuk jalur ground-nya. Ini untuk jalur ground-nya. Kemudian untuk PCC atau power-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat ada jalur A5 dan A4. Nah, untuk RTC-nya dan LCD, jalur datanya bisa ngambil dari sini atau langsung ke analog in yang sebelah sini ya. Ini sama aja. Jadi ini paralel portnya. Yang A4 ini nyambung ke sini juga nih. Nah, untuk PCC-nya ini bisa diambil 5 volt. Oke, untuk yang SDA-nya kita sambung ke A4. Oke, sebetulnya ini di simulasi ini udah dipermudah ya. Bisa dilihat kalau kita ambil pin SDA ini, ada beberapa pin yang aktif atau menyala nih. Contohnya di RTC ini ada bagian SDA-nya menyala juga. Di Arduino nih bagian SDA-nya menyala juga ya. Nah, ini aktif juga tuh, sama. Jadi sudah dipermudah di sini ya.
Oke, untuk selanjutnya SCL. Nah, sekarang kita paralel dulu jalur ke RTC-nya ya. Ini ground. Satu lagi ini. Oke, ini jalur 5 volt. SDA. Satu lagi SCL ya. Nah, pin yang satu ini nggak kita pakai. Oke, untuk wiringnya seperti ini. Nah, jadi cukup hemat ya, jalur datanya cuma 2, powernya 2, jadi cuma menggunakan 4 kabel aja di sini. Nah, terus kalau untuk project seperti ini, hanya menggunakan RTC dan LCD, gini, kita hanya perlu power dari USB udah cukup ya. Jadi tanpa menggunakan power supply eksternal, ini udah bisa berjalan. Jadi kalau buat praktek secara langsung ini lebih mudah lagi ya. Tanpa kita harus repot menyambungkan ke eksternal. Oke, ini yang tadi ya, ini 16 kali 2 tadi ya. Bisa dihitung dari kotaknya. Ini 16 ke samping, 2 baris ke bawah. Oke, di sini saya juga mau kasih tahu untuk LCD I2C ini ada pengaturan brightness atau kecerahan layarnya di bagian belakang ya. Jadi di bagian belakang itu ada komponen trim pot ya, yang bisa kita atur untuk mengatur tingkat kecerahannya. Nah, biasanya yang baru nyoba kadang-kadang bingung kenapa programnya udah betul, tapi di LCD-nya hanya kotak-kotak aja gitu. Nah, biasanya itu brightness-nya terlalu besar. Nanti bisa coba di bagian belakang modul I2C itu ada pengaturan untuk brightness-nya ya. Oke, di sini. Nah, di bagian belakang ada pengaturan untuk brightness-nya. Jadi yang programnya merasa udah betul nih, tapi di gambar LCD-nya itu cuma kotak-kotak. Nah, ini bisa dikecilin lewat trim pot sini ya. Soalnya banyak yang kejebak kayak gitu juga ya. Programnya betul, tapi di LCD tidak menampilkan ininya tulisannya ya. Terus di sini ada bagian kecil, ada bagian pinnya kecil di sini. Ada A0, A1, A2. Nah, ini untuk memilih alamat I2C-nya ya. Ini yang seperti yang saya bilang tadi ada alamatnya. Nah, untuk bawaannya itu biasanya 0x27 ini alamat yang bawaannya ya, yang sering di pasaran. Tapi kadang-kadang beda juga ada. Saya pernah nemu juga yang langsung bawaannya itu bukan 0x27. Jadi nanti akan ada cara untuk baca alamat I2C ini ya. Oke, sekarang kita coba dulu buat program LCD-nya. Ini untuk wiringnya udah cukup seperti ini dulu. Untuk program jam digital ya. Ini kurang besar ya, saya zoom dulu. Oke, nah untuk mempermudah di sini penggunaan I2C, sudah ada library yang bisa kita gunakan ya. Jadi library itu semacam shortcut lah kalau menurut saya ya. Jadi
Di dalam library itu sebetulnya udah ada coding panjang. Nah, kita hanya menggunakan memanggil coding yang panjang itu dengan yang lebih simple, yang lebih singkat gitu. Nah, itu namanya library. Jadi biasanya saya sebutnya sebagai shortcut ya. Nah, untuk memanggil atau menggunakan library, biasanya kita simpan di paling atas karena library itu kan akan digunakan secara terus-menerus ya di bagian bawahnya. Nah, susunan program kan dibacanya dari atas dulu ya. Oke, ini untuk membaca, untuk memasukkan library-nya, include. Nah, kemudian untuk I2C LCD ini bisa dimasukkan juga liquid. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini ada pilihannya, ada liquid crystal.h dan ada liquid crystal I2C.h. Nah, yang kita gunakan yang I2C.h-nya ya. Oke, kalau yang tanpa I2C itu artinya kita harus menggunakan pinnya lebih dari 2 ini ya, yang tadi, yang kondisi standar ya. Yang ini ya. Oke, nah yang ini programnya menggunakan I2C yang liquid crystal yang tanpa I2C ya. Oke, ini setelah library-nya kita panggil, kemudian kita perlu variabel untuk menyimpan data LCD-nya juga ya, dan menyimpan alamat I2C-nya. Di sini liquid crystal underscore I2C. Oke, I2C-nya harus besar kayaknya. I2C. Nah, kemudian di sini variabel untuk menyimpan program I2C-nya ya, untuk menyimpan alamat dan konfigurasi I2C-nya. Supaya lebih mudah, kita pakai aja nama variabelnya LCD. Ini bisa diganti ya, nggak harus LCD kalau variabel itu. Alamat I2C bawaannya itu kan 0x27, kemudian LCD yang kita gunakan ada 16 kolom, 16, dan 2 baris. Jadi seperti ini ya. Oke, setelah ini nanti kita masuk ke setup-nya. Ini bisa dihapus juga ya. Untuk setup-nya pertama, ini kita program LCD-nya dulu ya. LCD, ini buat inisialisasi ya, penggunaan LCD-nya. Oke. Terus untuk menyalakan latar belakangnya atau backlight-nya, LCD dot backlight ya. Backlight. Oke, nah sekarang kita coba dulu, kita kasih judul projectnya misalkan jam digital ya. LCD. Nah, ini untuk menentukan peletakan karakter di LCD-nya ya. LCD titik set kursor. Oke. Misalkan baris, kita mulai dari baris 0 dan kolom 0 ya. 0,0. Ini koordinat ya, kalau di matematika ini koordinat, atau di maps-nya sama ya. Jadi 0,0 itu artinya kita mulai dari sini. Kalau 0,1 artinya kita mulai dari baris kedua dan kolom ke 0 di sini ya. Jadi dihitungnya dari 0, 1, 2, 3 seperti itu ya.
Oke, kita kasih judul misalkan yang atasnya project LCD dulu. Oke. LCD print di sini. Sebentar. Oke, kalau data yang mau ditampilkan berupa string atau tulisan ya, ini pakai tanda kutip 2. Misalkan project. Oke, kita tes dulu ya. Oke, di sini ada kesalahan. Oh, Kristas ini saya salah ketik ya. Kristal itu si LCD. Kristal itu si LCD. Oke, nah ini udah tampil. Sesuai dengan programnya, baris ke 0 dan kolom ke 0 ya di sebelah sini. Gimana caranya kalau mau tulisannya agak ke tengah? Kita tambahkan di sini untuk barisnya tetap ke 0. Nah, kolomnya kita tambahkan misalkan mulai dari keempat ya. Nanti dia bergeser. Nah, seperti ini ya. Ini jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Tekan project di bawahnya jam digital ya. Kita coba buat seperti itu. Nah, kalau mau buat bawahnya jam digital, oke, di sini. Nah, ini barisnya kita rubah jadi 1. Nah, kemudian baru masukkan tulisannya lagi, misalkan jam digital. Oke, nah ini kan kurang bagus ya, bisa kita geser lagi. Ini kurang lebih ya, kita geser 2 aja ya. Oke, ini bisa seperti ini. Ini sebetulnya ini nggak di tengah-tengah ya, ini kan ada sisa 3, sebelahnya ini sisa 2. Nah, cuma nggak masalah, yang penting terlihat lebih bagus ya. Nah, kemudian ini kan pertama kali ya di setup. Jadi kalau kita pakai program seperti ini, terus di program loop-nya ada program untuk menampilkan tulisan lagi, nanti akan tertimpa. Jadi kita harus hapus dulu program yang sudah kita buat sebelumnya. Program penampilnya yang ini ya, lcd.print ini, kita harus clear dulu. Ini caranya di bawah kita bisa tambahkan. Kasih jeda dulu. Misalkan tulisannya mau ditampilkan 1 detik setiap kali kita nyalakan ya. Ini 1000 milisecond. Kemudian lcd.clear. Clear ya. Nah, jadi setelah 1 detik, ini akan terhapus lagi dan siap untuk dimasukkan tulisan yang baru ya. Jadi untuk program intinya ini hanya seperti ini ya. Jadi hanya seperti ini standar. Nggak terlalu banyak, itu masih bisa dihafal untuk program ini. Oke. Untuk tulisan LCD ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini variabel ya. Boleh diganti dengan variabel apa aja, misalkan my LCD, LCD ku gitu. Bebas ya. Di sini bisa diganti, disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Sekarang kita coba untuk I2C-nya ya. Untuk memanggil I2C,
Oke, untuk kita coba dulu untuk memanggil I2C di sini. Sama ya, pagar dulu. Include. Oke, salah. Pencet ya. Untuk I2C di Walkway ini namanya RTC live.h. Oke, nah untuk pemanggilan di sini untuk pemanggilan library ini tergantung dengan library yang kita masukkan ke IDE Arduino-nya ya. Soalnya ada beberapa library yang sudah diedit mungkin sama yang lain atau ada yang pengembang lainnya ya. Nah, itu biasanya ini nama library-nya berbeda. Ini bisa disesuaikan nanti ya. Tapi yang umumnya seperti ini. Oke, untuk penggunaan RTC di sini selain kita panggil library LTC-nya, kita tambahkan juga library untuk wire ya. Jadi komunikasi wire. Nah, wire.h ini masih berhubungan dengan I2C. Berhubungan dengan program dari RTC ini ya. Nah, jadi harus atau library wire.h ini. Nah, sekarang masuk ke setup-nya. Jadi sama seperti LCD, di sini LCD juga kan memerlukan inisialisasi ya atau pemanggilan variabel di sini. Nah, yang pertama. Nah, sama seperti nanti RTC juga seperti itu ya. Oke, untuk RTC, oh ini variabelnya belum kita buat. Untuk RTC, kita buat juga nama variabelnya dulu ya. RTC underscore DS 1307. Nah, di sini baru nama variabelnya supaya lebih mudah pakai nama RTC aja. Oke, ini sama seperti atas tadi ya. Ini LCD itu variabel, RTC yang ini juga variabel ya. Ya, ini salah ketik ya, itu ada yang koreksi. Terima kasih yang siapa yang di chat ya. Ini salah ketik juga tadi. .lab ya, lab. Nah, sekarang untuk RTC kita sudah ada variabelnya. Nah, sekarang bisa masuk ke program setup. RTC .begin ya. Oke, nah ini sudah bisa ya, ini udah bisa kita pakai, ini bisa kita tes dulu. Harusnya masih berjalan untuk program. Nah, ini masih berjalan ya. Tanpa kesalahan program tadi nggak muncul. Ini kalau tadinya salah ya, ini pakai huruf D akan muncul lagi peringatan seperti yang sebelumnya ya. Jadi ketika salah ketik akan ada peringatan. Oke, sekarang kita buat tampilan di LCD-nya. Oke, saya akan coba buat di bagian atasnya itu untuk tanggal. Nah, dan di bagian bawahnya ini untuk waktunya ya. LCD.setCursor. Oke, set cursor 0,0. LCD print. Misalnya date ya. Oke, untuk
membaca nilai RTC. Kita tambahkan lagi di bawahnya lcd.print RTC. Oke, sebentar, ini RTC misalkan ini dari tahun dulu ya. Tes dulu ya satu-satu supaya kesalahan programnya bisa kita kurangi ya. Nah, ini ada yang salah. Oke, kita cari kesalahannya. Oh, di sini kita belum simpan variabel juga ya untuk RTC-nya. Date time. Misalkan RTC. Atau kita kasih nama aja baca RTC ya. RTC sama dengan RTC titik now. Ini bebas sebetulnya, ini tanpa menggunakan ini juga bisa ya. RTC.now-nya kita panggil langsung di bawah juga bisa. Nah, ini saya simpan dulu untuk pembacaan data RTC-nya, nanti disimpan di bawah sini. Oke, tes dulu ya. Masih ada kesalahan. Sebentar. Baca rtc.now. Oh iya, ini tahunnya belum ya, saya lupa. Oke, itu Kang Ajeng. Oke, ini udah bisa ya. Nah, di sini kan langsung muncul ya 2022-nya. Kita perlu menambahkan spasi dulu ya sebelum pembacaan ininya ya, datanya. Atau di sini juga bisa. Oke, nah bisa seperti ini juga ya. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan untuk pembacaan bulan dan tanggalnya ya. Oke, ini bisa di copy. Kalau mau lebih cepat bisa di copy ya. Nah, ininya kita ganti pakai slash aja. Nah, ini yang years, month ini dari variabel library-nya ya. Kita nggak bisa rubah kalau yang ini.
atau disimpan di variabel yang lain dulu, baru dipanggil itu bisa. Misalkan mau dirubah jadi bahasa Indonesia gitu ya, itu juga bisa ya. Ini D ya. Oke, 2022 bulan 12 ya. Bulan 12 tanggal 10 ya. Nah, ini udah sesuai. Nah, bagian bawahnya bisa dibuatkan lagi untuk pembacaan waktu ya. Pembacaan waktunya. Oke, sama seperti di atas yang ini. Oke, kalau sebelumnya kan 0,0, berarti yang di bawah ini kita harus simpan di baris kedua ya. Jadi 0,1 ya. Oke, ini juga bisa kita copy dulu. Simpan di bawahnya, kita ganti 0,1. Nah, kemudian data yang mau ditampilkan, misalkan time. Oke, dari jam dulu, hour. Menit, dan second ya. Kita tes dulu. Oke, ini untuk waktunya juga ini sudah sesuai. Ini udah sesuai ya. Ini ngambil datanya langsung ke RTC yang kita pakai yang di sini ya. Nah, karena RTC yang di sini dari simulasi, biasanya ini langsung jamnya sesuai dengan jam yang ada di internet ya. Jam yang global gitu ya. Jadi waktunya langsung tersetting. Kalau kita beli sendiri atau yang berbentuk fisik, kita harus set dulu pakai perintah untuk adjust date time-nya. Adjust date time nanti bisa kita atur tahunnya, bulannya, sama untuk jamnya ini juga ya. Oke, nah untuk jam digital sebetulnya simpel, hanya seperti ini aja. Nah, sekarang untuk project yang ini bisa dilanjutkan lagi menjadi misalkan alarm ya, atau untuk kegiatan di sekolah. Kalau di sekolah, bel sekolah ya, bel sekolah otomatis bisa juga. Ya, ini akan saya simpan dulu. Oh, ininya belum diganti, misalkan ini jam digital. Oke, nah ini untuk proyeknya bisa digunakan atau bisa di-save berdasarkan proyek yang kita buat. Misalkan ini jam ya, terus bisa juga nanti alarm seperti itu ya, boleh. Ini saya simpan dulu jam digital, nanti akan saya share juga untuk keseluruhannya. Nah, sekarang bisa di save as atau save a copy. Oke, kirim ke WA. Oke, nanti saya kirim ke WA ya. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang ini bisa kita edit. Tadi kan jam digital. Nah, sekarang bisa diganti misalkan jam digital alarm. Jam digital alarm ya. Oke, ini yang masih kesulitan atau yang belum kebaca tulisannya di sini, bisa saya share dulu ya linknya.
Itu nanti tinggal di copy aja ke workflow masing-masing ya. Oke, sekarang untuk alarm kita hanya perlu menambahkan variabel yang aktif pada satuan waktu tertentu ya. Artinya kita harus menambahkan output lain, karena di sini kalau hanya menggunakan LCD seperti ini, kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak selalu lihat layarnya ya. Nah, kita perlu untuk ketika alarm itu aktif, ada penandanya, bisa menggunakan buzzer, bisa menggunakan speaker, mungkin seperti itu ya. Di sini kita coba untuk pakai buzzer. Ini buzzer yang akan kita gunakan. Di sini aja ya. Nah, untuk buzzer ini, untuk buzzer ini tipenya, ini kan buzzer itu ada tipe aktif dan tipe pasif ya. Nah, untuk buzzer tipe yang ada di Wokwi ini tipe pasif. Jadi kita harus menggunakan program menyalakan buzzernya itu menggunakan PWM atau menggunakan program tune ya. Jadi tanpa menggunakan program itu ini nggak menyala ya. Jadi kita tambahkan dulu buzzer. Oke, di sini saya tambahkan variabel untuk buzzer sama dengan ini harus menggunakan pin PWM ya, supaya nanti program tune-nya berjalan dengan baik ya. Oke, di sini pin 11 aja, lebih dekat ya. Pin 11. Ini bisa pakai INT, bisa INT juga boleh ya untuk penyimpanan variabelnya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini, karena menggunakan buzzernya di output, ini harus kita jadikan dulu output ya. Pin mode, buzzer, oke. Nah, ini kita sudah jadikan buzzernya sebagai output. Ini kita pasang dulu wiringnya. Ini ke ground. Satu lagi ke pin 11 ya. Sesuai dengan program, ini boleh pakai pin PWM yang mana aja ya. 11, 10, 9 ini boleh ya. Ini juga boleh. Nah, di sini kita tambahkan digital write. Digital write buzzer, low. Oke, ini fungsinya digital write buzzer low ini memastikan kondisi buzzernya mati ketika pertama kali menyala ya. Nah, jadi kita buat pin 11-nya itu low atau ground. Jadi ground ketemu ground sama dengan nggak aktif ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa panggil buzzernya menggunakan program yang di-trigger dari waktu RTC-nya ya. Tapi sebelum itu kita bisa tes dulu. Nah, sebelum itu kita bisa tes dulu buzzernya menyala atau enggak ya. Misalkan di sini ya, di bawah ya. Digital write buzzer. Ini saya coba dulu pakai digital write ya. Buzzer, hide. Oke, apakah buzzernya menyala ya? Kita tes dulu. Oke, di sini. Nah, di sini nggak ada respon ya untuk di buzzernya. Ketika di hide nggak ada respon. Artinya ini buzzer tipenya tipe pasif, bukan aktif. Kalau tipe aktif, ketika menggunakan program ini, buzzernya bisa berbunyi.
Oke, untuk menyalakan buzzer kita bisa coba pakai program tune ya. Tune, buzzer, kemudian di sini frekuensinya. Misalkan frekuensinya di 20 Hz ya. Berarti ya, kalau 20 Hz itu kan frekuensi bass ya, lebih agak-agak ngebass gitu. Kalau lebih tinggi berarti high, nanti akan lebih cempreng atau high frekuensi suaranya ya. Oke, udah berbunyi ya. Oke, ini udah berbunyi untuk buzzernya. Artinya sekarang kita tinggal tambahkan pembacaan dari RTC-nya digunakan untuk trigger buzzer. Oke, di sini kita tambahkan program if. Oke, yang digunakan misalkan hanya jam dan menitnya aja ya. Baca RTC, oke, koma, hour, jamnya. Misalkan di jam berapa akan menyala ya. Ini kan jam 10, kita set dulu berarti 10. Oke, kemudian karena triggernya itu harus ada 2, ada jam dan menit, maka kita tambahkan di sini fungsi N ya. Nah, program logic N di sini, N itu artinya ketika kedua program yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan dijalankan, tercapai, maka program yang di dalamnya akan dijalankan seperti itu ya. Baca RTC, menit ya. Menit, salah. Sama dengan, nah ini kita tambahkan menit keberapa, misalkan 44. Oke. Nah, ini program tune-nya kita ke atasin aja. Oke, ini kita lihat dulu jamnya. Apakah ada yang error juga di sini? Oh, ini nggak ada yang error. Ini kan masih 42. Masih lama ya, 44. Oke, kita coba aja, dibiarin dulu. Oke, sambil menunggu di sini kita kan menambahkan waktu untuk alarmnya itu secara manual di program ya, ini di sini. Nah, ini kan masih kita manual secara program. Nah, bisa juga nanti untuk setting jam dan menitnya itu menggunakan tombol. Nah, bisa seperti itu ya. Nanti jamnya ini kita atur menggunakan misalkan push button. Nah, artinya untuk nilai jam ini kita harus simpan dulu di variabel. Tapi untuk sekarang kita coba seperti ini dulu ya. Nah, kita coba inputnya langsung dari program. Yang mau coba frekuensinya lebih tinggi juga boleh ya. Nah, di sini misalkan 1000 Hz, 1 kHz. Kan jadi lebih cempreng suaranya ya. Oke, nah ini untuk buzzernya ini udah berbunyi ya. Oke. Nah, ini untuk buzzernya udah berbunyi ya. Misalkan kalau frekuensinya lebih tinggi nih. Ini frekuensinya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya jadinya ya. Oke, tapi kalau menggunakan programnya seperti ini,
Artinya kita harus menunggu waktu di sini ya, variabel yang kita gunakan di if sampai berubah baru mati nih tune-nya. Di sini kita belum tambahkan else ya. Else not tune ya. Not tune. Terus variabelnya buzzer. Nah, jadi ketika kondisinya tidak sama dengan yang di atas ini, buzzernya akan mati. Nah, cara mematikan itu menggunakan program notune. Nah, tapi tadi sesuai dengan tulisan di atas, ini kan 44 menit. Jadi selama nilainya jamnya itu di menit 44 dan di jam 10, buzzernya akan menyala terus. Gimana caranya membatasi programnya supaya nggak diulang gitu. Nggak diulang selama 1 menit ya. Artinya harus 1 menit kan. Oke, ini kondisi buzzernya nggak kedengeran ya. Sebentar ya, saya coba share screen ulang. Mana ya, sebentar. Share sound-nya belum ya, belum saya checklist. Oke, nah, tadi buzzernya nggak kedengeran ya. Tapi di sini jamnya kita atur lagi, menitnya 47. Tes dulu. Ini frekuensinya di 1000 kilo. 1000 kilo, 1000 Hz ya, sorry. 1 kilo sama dengan. Oke, nah suaranya ya. Ini akan menyala. Oke, akan menyala selama 1 menit ya. Di sini kita harus tunggu dulu sampai 1 menit baru nanti akan mati. Cara membatasinya bisa dikasih delay di sini. Nah, ini cara yang mudah ya. Kita kasih delay dulu aja. Misalkan hanya menyala 10 detik misalkan ya. Nah, misalkan 10 detik ya. Nah, ini 10 detik. Nah, kemudian kita bisa tambahkan while dengan program kosong. Ini sebelumnya ini ada yang bahas juga ya di grup kita di WA ya. Jadi kalau di sini kondisi yang di dalam if masih tercapai, program yang di dalam if-nya akan diulang terus-menerus ya. Nah, artinya untuk membatasi ini kita bisa pakai program tambahan, oke, menggunakan while. Nah, atau menggunakan while bisa, atau menggunakan variabel lain, misalkan variabel pembanding ya. Kita bisa menggunakan sistem play kayak gitu ya. Misalkan ketika ininya menit di 47, variabelnya akan sama dengan 1. Nah, nanti kita kasih program seperti ini dulu. Nah, terus di bawahnya kasih delay, variabel satunya berubah jadi 0. Nah, jadi kondisinya kan nggak tercapai lagi ya. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi yang mudah biasanya menggunakan cara seperti ini ya, menggunakan while. Terus ditambahkan program kosong. Nah, ini boleh dikebawahin atau di atas gini juga boleh ya. Nah, biasanya seperti ini. Jadi ketika ini salah. Oke, jadi di sini ketika programnya masih sama atau masih tercapai seperti yang di atas, jadi jatuhnya akan terdelay dulu selama 10 detik. Nah, baru masuk ke program kosong ini. Jadi nggak akan diulang lagi ke atas. Akan masuk ke program kosong yang di sini nih ya. Ini kosong ya.
Oke. Cara seperti ini biasanya bisa juga digunakan untuk yang penggunaan, misalkan satu tombol itu digunakan ketika dipencet sekali harusnya menambah nilai 1 ya. Nah ini kalau kita nggak pakai itu, biasanya dipencet sekali nilainya yang ditambah itu banyak. Nah bisa juga pakai ini, pakai program while ini ya. Untuk setting waktunya ini kan ada variabelnya, ada pengulangan ya. Nilai menitnya ada pengulangan, bisa juga ditambahkan supaya nggak susah ya nanti, atau bisa digunakan nanti buat setting juga bisa ya. Bisa tambahkan variabel baru, misalkan setting jam. Setting atau set jam ya. Set jam sama dengan set alarm. Alarm jam gimana ya? Alarm jam gitu ya. Bebas ya, bebas aja. Ini misalkan jam 10. Oke, menit. 49 misalkan. Oke, sekarang ini variabelnya bisa kita gunakan. Oke, oh ini buzzernya. Tunggu, ada yang kehapus. Oh, ini tadi ini kebaca sebagai bukan program ya yang sampingnya. Jadi ini harus kita ke bawahin. Notun beeper. Oke. Jadi kadang-kadang bikin bingung juga ya kalau tanda kurawal ini kalau kehapus. Kalau udah banyak, kalau masih sedikit ini masih bisa kita lihat ya. Oh, ini menitnya di sini udah 52 ya. Nah, ini berarti 53 kalau mau tes. Akan menyala selama 10 detik, kemudian masuk ke program while-nya. Di sini program kosong, jadi nanti tidak akan berbunyi ya. Atau notunnya, ini kalau masih 10 detik masih berbunyi, bisa juga notunnya kita masukkan ke dalam while-nya. Oke, ini lebih ya, lebih dari 10 detik masih berbunyi. Nah, artinya ini notunnya kita harus masukkan juga ke dalam program while, karena ini kan udah terjebak di dalam sini ya, nggak bisa masuk ke bawah. Tes lagi. Nah, jadi ketika 10 detik sudah tercapai, nanti ini programnya akan mati ya, buzzernya akan mati. Nah, tapi ini kekurangannya, karena kita masih menggunakan program sederhana seperti ini, di sini detiknya akan terjeda ya, akan terjeda sampai 1 menit. Setelah 1 menit, di sini baru detiknya akan berjalan lagi. Ini kita biarin dulu ya. Oke, ini detiknya masih belum berjalan ya.
Nah, kalau masih berjalan nih biasanya karena masih di menit yang sama di sini. Masih di menit 53. Oke, jadi untuk penggunaan RTC ini banyak dalam satu rangkaian ini kita bisa gunakan jadi berbagai macam fungsi ya. Jam digital, alarm. Nah, kemudian kita akan coba juga dijadikan untuk trigger servo ya. Nah, tujuannya nanti kita akan coba trigger servo ini untuk penebar makanan ikan, misalkan penebar makanan ikan otomatis ya, berdasarkan jam. Nah, bisa juga ya. Jadi kita akan coba nanti tambahkan servo. Yang dirubah nanti hanya program di sininya aja, ditambahkan atau dirubah juga bisa ya. Ini masih ada bug ya. Oke, ini masih ada bug, ini nggak berubah waktunya. Oh iya, di sini kita harus kasih delay juga kalau mau berjalan ya. Tadi di sininya bagian bawahnya nggak ada delay, jadi nggak reset. Ini untuk program jam digital plus alarm ya, alarm. Nah, sekarang kita coba. Oh, ini untuk rangkaiannya ini bisa diakses di link yang tadi ya, yang udah saya share. Oke, ini kalau di hardware yang asli, ini juga akan delay ya, kalau programnya seperti ini. Jadi akan delay tapi delay, maksudnya delay itu delay di LCD-nya aja ya, di tulisannya aja nggak berubah. Tapi waktu di belakangnya itu berjalan, seperti itu. Jadi nggak akan ada waktunya berkurang, karena data waktu kan di RTC. RTC tetap berjalan ya. Nah, jadi yang terdelay itu program Arduino di LCD-nya aja. Oke, sekarang kita coba untuk tambah servo ya. Oke, kita coba tambah servo. Ini kita save dulu. Save as. Jadi saya share lagi juga. Jam digital alarm servo ya. Oke. Sekarang kita tambahkan servo. Servo bisa dicari dulu di sini. Oke. Nah, untuk servo ini bisa disesuaikan, misalkan ini tujuan utamanya untuk pakan ikan, misalkan seperti itu ya. Nah, sistem mekanik dari pakan ikannya menggunakan buka tutup katup menggunakan servo. Jadi kita pakai servo di sini. Atau kalau buka tutup katupnya menggunakan solenoid, bisa pakai juga nanti solenoid seperti itu ya. Kita coba servo dulu ya. Nah, untuk servo diusahakan kita koneksikan ke pin PWM juga ya, supaya berjalan dengan baik ya. Meskipun sebetulnya di pin non PWM juga ini bisa berjalan, tapi kita usahakan dulu kalau pin PWM-nya masih ada, kita sambung ke pin PWM aja ya. Oke, ini kita pasang dulu wiringnya sama, negatif ke negatif ya. Ini GND. Ini kita ubah dulu warnanya. Kemudian positifnya ke bawah aja. Oke, nah ini untuk pin 5 voltnya, ini kan servo itu sebetulnya ada beberapa tipe tegangan ya. Nah, cuma yang umum di Indonesia kita biasanya di 5 volt, tapi servo di atas 5 volt juga ada ya. Yang umumnya 5 volt aja ya, seperti ini.
Satu lagi pin PWM atau pin digitalnya. Kita masukkan di pin 10 ya. Ini warnanya kalau mau biar nggak susah kita bedakan ya warnanya. Oke, untuk wiring servo 3 kabel positif, negatif, dan 1 pin digital PWM. Kita masuk lagi ke programnya. Ini tadi di pin 10 ya. Ini pin 10 untuk servonya. Oke, sama seperti sebelumnya, harus menggunakan library. Nah, kalau nggak pakai library bisa nggak? Sebetulnya bisa, tapi nanti lebih panjang lagi programnya. Include servo, S-nya besar ya, .h. Oke, kita buat penyimpanannya dulu untuk program servo ini. Di sini penyimpanan atau variabel yang kita buat, saya simpan di bawah buzzer sini ya. Servo. Kemudian di sini nama variabelnya. Nama variabelnya bebas. Contohnya myServo gitu. MyServo. Nah, ini nggak disebutkan pinnya dulu. Nanti untuk memasukkan pinnya biasanya di setup ya. Nah, untuk memasukkan pinnya bisa kita tambahkan di bawah digital write ini. MyServo. Titik. Attack ya. Double attack. Oke. Attack. Baru pinnya tadi pin berapa? Pin 10. Oke, nah di sini misalkan sama seperti buzzer ya. Pertama kali dinyalakan buzzernya kita buat low agar tidak menyala buzzernya. Nah, sama seperti servo juga nanti ya. Servo ini kondisi awalnya saya akan set di 0 derajat dulu ya. MyServo titik right. Nah, ini di dalamnya derajat ya. Bisa disesuaikan kalau servonya misalkan 180 derajat, berarti kita bisa masukkan nilai 0 sampai 180 ya. Oke, di sini 0 derajat buat tutup pakannya ya, tutup katup misalkan. Kita tambah keterangan ya, biar nggak lupa. Oke, tutup katup. Kita tambahkan di sini 0 derajatnya untuk tutup katup. Jadi keadaan awal ketika dinyalakan alatnya, katup untuk pakan ikannya akan tertutup. Seperti itu ya. Jadi takutnya ketika dinyalakan tiba-tiba servonya kebuka sendiri gitu kan, nanti makanannya akan langsung jatuh ya. Ini diperlukan juga seperti ini ya. Untuk pertama kali setupnya. Oke, sekarang ini penambahannya simpel, kita tinggal tambahkan langsung di sini aja. Ketika jamnya tercapai, menit dan jamnya tercapai, servonya harus terbuka. Misalkan nih ikannya makan jam berapa? Oke. Kita tambahkan di sini tadi MyServo right. Oke, derajatnya ini kalau katupnya kebuka misalnya di 180 derajat ya. Katup terbuka.
Oke, terus katupnya kan setelah terbuka kita harus tutup. Ini kita samakan dengan buzzernya aja ya. Ketika buzzer mati, katup tertutup juga. Nah, ini kita ganti 0 derajat. 0 derajat, katupnya tertutup ya. Tertutup. Oke, yang di bawahnya juga sama. Kita pastikan katupnya tertutup. Oke, ini untuk servonya masih ikut ke delay dari buzzer ya. Jadi ketika buzzernya menyala, ketika buzzer menyala, servo akan terbuka, buzzer mati, servonya akan nutup ya. Oke, ini kita set dulu menitnya 10 atau 11:05 sekarang ya. 11:05. Oke, ini servo terbuka. Kita tunggu ini kelamaan kayaknya 10 detik ya. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya perlu jeda untuk ini kita kecilin jangan 10 detik, misalkan 1 detik dulu ya. Ini untuk nyoba dulu kita coba pakai detik dulu ya. Pakai delay nanti setelah ini kita coba tambahkan program for ya untuk pengulangan, kita coba itu. 1 detik kasih delay lagi. Ini kalau nggak dikasih delay tadi servonya nggak berjalan ya. Oke, ini udah lewat 6, lewat 7. Oke. Jadi ini kita kejar-kejaran sama waktu kalau mau nyoba di sini ya. Oke. Nah, ini keadaan servonya tetap tutup. Kalau ke bawah sini tadi pas menyala itu terbuka ya. Ini kurang terlihat, kita kasih jeda 3 detik. Oke, jadi ini harusnya dihapus juga. Oke, buzzer menyala, servo terbuka, buzzer mati, servo tertutup. Nah, tapi ini kondisi di lapangan atau kondisi di aslinya, biasanya pakan ikan itu nggak jatuh dalam sekali bukaan servo ya. Nah, untuk mengatasi itu bisa ditambahkan juga program untuk mengulang ya. Bisa pakai program for. Bisa pakai program for atau program yang lain juga bisa sih ya. Bisa pakai program for atau kita tambahkan variabel baru. Oke, di sini supaya program Arduino-nya kadang-kadang kan kalau tanpa delay itu agak error ya. Di sini bisa kita tambahkan juga misalkan dikasih delay di bawahnya 10 mikro ya boleh ya. Ini supaya lebih mencegah kadang-kadang kan pembacaannya terlalu cepat ya, jadi error pembacaannya. Nah, bisa pakai itu. Oke, sekarang kita bisa tambahkan
bisa tambahkan juga program yang lain di sini. Tadi kan kita tujuannya untuk kasih makan ikan ya, pakan ikan. Nah, bisa juga mengendalikan di sini ini kan motornya kecil ya, motor servo kecil. Nah, kita juga bisa mengendalikan yang ukurannya lebih besar. Selain servo, misalkan menggunakan dinamo 220 volt kayak gitu ya. Nah, itu kita tinggal tambahkan nanti namanya relay ya. Di sini bisa dicari aja relay. Nah, relay modul. Nah, ini bisa programnya sama seperti menyalakan lampu ya. Jadi kita tinggal tambahkan high dan low aja untuk relay ini. Oke, ini untuk penambahan relay bisa juga dicoba ya. Ini yang penting nanti programnya itu sama seperti lampu, tapi di sini ada tambahan pin untuk kontrolnya ya. Nah, pin ini sebagai saklar utama di tegangan yang lebih tinggi, misalkan 220 volt kayak gitu ya. Tegangan Arduino kan nggak nyampe segitu. Nah, itu bisa menggunakan relay untuk memutus dan menyambung atau memutus jalur listrik 220 voltnya ya. Jadi penggunaan RTC atau pembacaan waktu seperti ini banyak banget. Kita bisa gunakan untuk apa aja, banyak ya penggunaannya. Ini belum saya share ya untuk linknya. Ya, jadi di waktu itu kita bisa share linknya langsung. Nah, nanti ketika dibuka sama yang lain ini akan sama ya, projectnya akan sama seperti ini. Nah, nanti bisa di save as aja. Bisa di save as aja langsung ke akun masing-masing ya. Oke, penggunaan relay ini kalau mau dicoba boleh ya. Kita masih ada waktu, kita coba dulu relay. Oke, ini kan biasanya yang baru nyoba kan masih banyak yang bertanya, Arduino bisa mengendalikan tegangan yang lebih tinggi nggak ya? Jawabannya bisa ya. Ini salah satu caranya menggunakan relay ya. Ini sama untuk relaynya kita hubungkan dulu ke pin PCC-nya dulu. Ini sebelah sini ya, terlalu penuh. Oke, ini ground. PCC ke 5 volt. Oke, in-nya ini bebas ya, ke pin yang mana aja, ke pin digital yang mana aja. Saya masukkan ke pin 2. Oke, nah di sini untuk relay ini harus ada tambahan lagi. Oke, kita cari apa yang bisa digunakan sini ya. Motor. Adanya stepper ya. Atau lem. Lampu nggak ada. Oke, di sini agak susah untuk simulasinya. Nanti kita coba menggunakan LED aja ya. Nah, jadi anggap aja LED ini sebagai output yang kita kendalikan ya. Misalkan ini 220 volt tegangannya. Nah, bisa juga.
Kita kasih resistor. Oke, ini kan katoda. Misalkan katodanya kita masukkan ke port COM. Di sini ada COM, NO, dan NC ya. COM ini titik tengahnya, NO itu normally open, jadi keadaan awal sebelum relaynya menyala, ini sirkuitnya terbuka ya, atau tidak tersambung. Kalau NC normally close, keadaan awal ketika relaynya mati, ini akan tertutup. Jadi COM dan NC ini tidak nyambung ya. Nah, bisa juga kita gunakan yang misalkan yang NC. Ini kan tadi katoda ya. Katoda harus kita hubungkan ke negatif. Ini ke negatif. Ini harusnya tegangannya terpisah ya. Ini saya contohkan langsung di sini aja ya. Karena nggak ada simulasi untuk baterainya di sini. Oke, satu lagi. Ini harus ke positif. Oke, jadi anggap aja ini tegangan AC. Ini warna hijau tegangan AC ya. Pin 2. Oke, kita tambahkan misalkan out 220. Relay aja deh ya. Relay sama dengan pin 2. Ini juga sama sebagai output. Kita buat di sini. Oke, nah untuk yang ini digital write low ini kita sesuaikan dengan kondisi dari logic trigger dari relaynya ya. Ini kadang-kadang kan ada yang dikasih low nyala, ada yang dikasih high baru nyala ya, beda. Kita tes dulu aja di sini. Kalau kita kasih low, relaynya nyala nggak? Oke, ini powernya nyala, LED-nya mati. Berarti ketika kita kasih low, relaynya mati ya. Kita tes pakai high. Nah, ini artinya ini aktif high ya untuk relaynya. Jadi kita harus kasih tegangan positif 5 volt baru relaynya aktif. Nah, ini berarti tadi betul ya, ini untuk programnya bisa pakai yang low. Relay mati misalnya. Oke, ini sekarang tinggal tambahkan aja kondisinya ke bawah. Oke, bisa di sini. Digital write. Relay. High. Oke, yang di bawahnya bisa ditambahkan low ya. Oke, ini untuk mematikannya ya. Ini sekarang di menit 19 kita tes berarti di 20 ya menitnya. Oke. Nah, ini harusnya kalau pakai tegangan 220 volt ini yang jalur NC dan yang jalur ke bebannya
bukan ke 5 volt sini ya. Disesuaikan nanti harus ke 220. Jadi tegangan besarnya itu terisolasi dengan relay, jadi nggak terhubung langsung ke Arduino ya. Oke, ini kebalik ya nyalanya. Karena kita hubungkan ke NC ya. Oke, ini nyalanya terbalik karena di NC. Oke, lihat lagi. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk ketika LED-nya menyala, ini NC-nya itu jadi close ya. Jadi ini terbalik kondisi nyala lampunya. Oke, ini waktunya udah berubah lagi. Lewat 21. Tuh, jadi ini kondisinya terbalik ya. Normally close sama NC-nya normally close NC dan normally close NO sama LED-nya ini berkebalikan ya kondisinya. Jadi kalau LED-nya mati ini jadi terhubung. Kalau LED-nya menyala yang NC-nya jadi close. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini mungkin udah cukup untuk proyeknya. Nah, nanti untuk di pertemuan ketiga sama keempat, nanti Kang Ajeng akan ajarkan untuk program yang 4-nya ya. Jadi pembahasannya akan lebih kompleks di pertemuan selanjutnya. Ini kan kita programnya masih menggunakan delay-delay seperti ini ya. Nah, ini nanti di kebutuhan aslinya, kadang-kadang ini mengganggu ya penggunaan delay seperti ini karena jedanya mengganggu program gitu. Nanti akan digunakan contohnya penggunaan for seperti itu ya untuk mengulang nyala lampu 3 kali. Jadi tidak usah menggunakan delay banyak itu nanti penggunaan program for. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya yang lebih kompleks lagi. Sekarang kita coba masuk ke sesi tanya jawab ya.